Shalom untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai di hari ini, kesehatan dan napas kehidupan boleh ada bagi kami. Pada saat ini kami mau berdoa, bimbinglah dan kuatkanlah kami anak-anak-Mu, ajarkanlah apa yang harus kami lakukan. Kami berjanji untuk menyerahkan seluruh diri dan hidup kami hanya kepada-Mu. Dan kami akan membiarkan Engkau memperbaharui kami terus-menerus, agar setiap hari hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam diri kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, materi kita pada hari ini adalah mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dalam teknologi pada saat ini berkembang begitu pesat. Misalnya, dahulu jika bepergian dari satu tempat ke tempat lain, orang melakukan dengan jalan kaki. Sekarang ketika akan bepergian, dapat menggunakan mobil, kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam berkomunikasi, ada juga perkembangan teknologi. Dahulu, orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. Lalu, seiring dengan perkembangan zaman, menggunakan telepon, handphone, bahkan untuk saat ini atau sekarang ini menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan menggunakan chattingan dan video call. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengertian iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi. Dengan adanya iptek, pengetahuan masyarakat mengenai teknologi akan berkembang dan masyarakat akan paham dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Bukan hanya itu, iptek merupakan suatu pendukung untuk menyebarkan segala pengetahuan mengenai berbagai teknologi yang ada saat ini. Nah, setelah kita tadi mengetahui pengertian dari iptek, maka kita juga harus mengetahui ada dampak positif dari iptek. Yang pertama, kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Iptek membuat segala kehidupan di dunia menjadi lebih praktis. Kita kini tidak perlu waktu lama untuk memesan berbagai hal yang kita inginkan, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Semisal, pada saat ini, ketika orang ingin bepergian, boleh memesan via online, yaitu Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Dampak positif yang kedua dari perkembangan iptek adalah mudahnya komunikasi tanpa batas. Hasil kemajuan iptek yang spektakuler dan paling mengesankan adalah diciptakannya dan dikembangkannya teknologi informasi dan komunikasi. Karena hal ini, kita bisa lebih bebas melakukan komunikasi dengan siapapun, bahkan orang yang benar-benar asing dari berbagai wilayah yang jaraknya jauh dengan rumah kita. Kemudian, kita juga dapat memperoleh informasi lebih cepat dan langsung dipublikasi dan diterima oleh banyak orang dan cepat melalui media yang ada. Kemudian, memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung. Misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi dapat berinteraksi. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat. Namun, ada dampak negatif dari iptek. Yang pertama itu adalah manusia cenderung bersifat individualisme. Hal ini diakibatkan karena manusia lebih banyak mementingkan aktivitasnya sendiri dan kurang berinteraksi antar sosial. Kemudian munculnya kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan
dengan menggunakan fasilitas teknologi. Dampak negatif selanjutnya, budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asli yang kita miliki. Privasi juga bukan lagi menjadi suatu hal yang mahal. Dengan adanya situs jejaring sosial, memberikan penggunaannya kebebasan untuk membuka diri dan melihat info serta privasi orang lain. Contohnya, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua, meregangnya hubungan antara keluarga. Hal ini sering kita jumpai dalam perkotaan. Banyak orang ketika mereka berkumpul, mereka tetap fokus kepada fantastis mereka, yaitu dengan memainkan gadget masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan antar keluarga, karena sesungguhnya yang membuat perpecahan adalah kurangnya interaksi antar keluarga dan mementingkan aktivitas dirinya sendiri. Dampak yang tidak baik dari iptek yang sering juga kita jumpai yaitu contohnya pubbing sosial. Hal ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu yang sering terjadi pada remaja, di mana sekelompok remaja yang sedang berkumpul atau dalam rangka reunian bersama dengan teman di kafe atau di tempat tongkrongan, seharusnya kegiatan yang dilakukan adalah berbincang antar teman. Namun, yang boleh kita lihat, mereka malah sibuk dalam memainkan handphone mereka. Jika ada temannya yang mengajak untuk mengobrol, justru teman yang lain pada sibuk dengan handphone mereka masing-masing, bahkan sama sekali tidak ada respon. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka lawan bicara pun akan marah, bahkan tersinggung, sehingga berisiko merusak hubungan antar teman. Para pelajar dapat menggunakan iptek sebagai referensi kita untuk belajar. Contohnya, kita bisa membuka situs perpustakaan online, di mana sekarang kita tidak repot lagi untuk mencari buku pelajaran yang ingin kita baca atau yang ingin kita cari. Dampak negatif yang terjadi juga dalam perkembangan iptek pada saat ini, yaitu yang pertama, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam diri kita. Yang kedua, mengakibatkan timbulnya sikap tinggi hati. Yang ketiga, mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dalam beragama. Dan yang keempat, dapat menimbulkan sikap egoisme. Dan yang kelima, menimbulkan godaan dunia semakin memikat hati manusia untuk mendapatkannya. Lalu, bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek? Apakah kita harus menerima iptek dengan tangan terbuka? Atau kita harus menolak iptek demi pemeliharaan iman kita akan Yesus Kristus? Iptek dan Alkitab tidaklah saling bertentangan. Justru kehadiran dan kemajuan iptek membantu orang percaya untuk lebih percaya pada kesaksian yang tertulis dalam Alkitab yang terjadi pada masa lalu. Penggunaan iptek sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak manusia diciptakan sudah ada iptek. Ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, yaitu firman Allah, dan teknologi juga berasal dari Tuhan yang dikembangkan oleh manusia. Dengan kata lain, kata iptek berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam menggunakan iptek, kita harus menggunakannya untuk hal yang baik, seperti para pelajar dapat menggunakan iptek sebagai referensi untuk belajar. Contohnya, kita bisa membuka situs perpustakaan online, di mana sekarang kita tidak repot lagi untuk mencari buku-buku pelajaran yang ingin kita baca atau yang ingin kita cari. Ayat itu memberikan dasar atau ajaran kepada kita di mana kita harus menggunakan iptek dengan berlandaskan rasa takut akan Tuhan.
Apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka dalam hal ini kita akan selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam penggunaan iptek ke arah yang tidak baik. Iptek bisa diibaratkan seperti pisau. Jika digunakan oleh chef atau pemasak profesional, pisau itu akan sangat bermanfaat. Tetapi, jika digunakan oleh pembunuh, maka pisau itu akan sangat merugikan banyak orang. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.